Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7, yaitu tentang besaran turunan. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu besaran. Ya, besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dapat dinyatakan dalam angka, umumnya memiliki satuan. Nah, besaran di sini ada dua, itu besaran pokok dan besaran turunan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang besaran-besaran pokok. Besaran pokok ada 7, yaitu jiwa SMP, J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan P panjang. Ya, besaran pokok hanya ada 7. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang besaran turunan beserta contoh-contohnya. Ya, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, jadi besaran turunan itu sangat banyak sekali. Besaran pokok hanya ada 7, selain ke-7 itu ada besaran turunan, jadi sangat banyak sekali. Jadi dibahas di video ini hanya beberapa besaran turunan yang akan kamu temui di SMP. Pertama yaitu ada luas, ya, satuan internasionalnya adalah meter persegi. Ada volume, satuan internasionalnya adalah meter kubik. Ada massa jenis, satuan internasionalnya itu kilogram per meter kubik. Kemudian kelajuan, satuan internasionalnya meter per second. Yang kelima, percepatan, satuan internasionalnya adalah meter per second kuadrat. Yang keenam, gaya, satuan internasionalnya adalah kilogram meter per second kuadrat atau biasa disebut dengan newton. Yang ketujuh, usaha atau energi, satuan internasionalnya adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat atau biasa disebut dengan joule. Terakhir, daya, satuan internasionalnya adalah kilogram meter kuadrat per second pangkat 3 atau watt. Ya, ini besaran-besaran turunan. Ya, sebenarnya sangat banyak sekali besaran turunan lainnya. Cuman di bahas video ini hanya 8 ini aja yang saya tampilkan. Ini akan kamu temui di materi di SMP ini. Seperti kelajuan, percepatan akan kamu temui nanti di kelas 8. Gaya juga di kelas 8, usaha energi dan daya juga di kelas 8 kamu akan mempelajarinya. Dan apalagi yang dibahas? Ini akan membahas alat-alat ukurnya apa sih besaran turunan ini. Ya, tapi di bahas video ini kita akan bahas nomor 1 sampai 4 saja. Ya, luas, volume, massa jenis dan kelajuan kita akan bahas alat-alat ukurnya beserta cara penggunaan dan cara membacanya. Pertama adalah luas. Luas satuan internasionalnya adalah meter persegi. Meter itu kan satuan pokok, satuan besaran pokok dari panjang, ya. Maka besaran luas ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Karena satuannya meter persegi, meter kan satuan dari satuan besaran pokok panjang, ya. Maka luas diturunkan dari besaran pokok panjang. Mengukur luas gimana? Nah, kalau luasnya benda beraturan, ya bisa kita menggunakan rumus. Misalnya persegi, maka kita ukur sisi-sisinya nih, panjang sisi-sisinya. Kemudian kita menggunakan rumus yaitu sisi kali sisi. Atau misalnya bentuknya persegi panjang, kita ukur juga nih sisi-sisinya. Bisa kita cari luasnya itu panjang kali lebar. Atau bentuknya segitiga, bisa pakai rumus setengah kali alas kali tinggi. Nah, bagaimana kalau misalnya bendanya tidak beraturan bentuknya? Bagaimana kita mengukur luasnya? Misalnya kita mau mengukur luas daun. Maka gimana caranya? Bisa kita menggunakan kertas milimeter blok seperti ini. Ya. Jadi kita tandai yang kotaknya penuh atau setengah penuh, itu kita nilai 1. Ya. Setengah penuh sampai penuh itu kita nilai 1 satuan kotak milimeter blok ini. Ya, kita tandai di sini. Ya. Ini lebih dari setengah, lebih dari setengah, lebih dari setengah, lebih dari setengah. Ini kurang dari setengah, maka kita tidak hitung. Lebih dari setengah, full, penuh. Lebih dari setengah, kurang dari setengah kita tidak hitung. Lebih dari setengah di sini kurang dari setengah tidak kita hitung. Maka bisa kita lihat di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti luas daun ini bisa kita perkirakan bahwa luasnya sebesar 14 kotak, ya, 14 persegi ini, gitu. Besaran turunan selanjutnya yaitu volume. Volume memiliki satuan internasional yaitu meter
kubik. Meter ini satuan dari panjang, maka bisa kita tulis bahwa volume diturunkan dari besaran pokok panjang. Nah, satuannya meter kubik, tapi jangan lupa di volume itu ada satuan lain, bisa liter atau mililiter. Konversinya yaitu 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, 1 mililiter sama dengan 1 cc sama dengan 1 cm kubik. Ya, cc ini sebenarnya adalah singkatan dari sentimeter kubik. Ya, ini konversi satuan untuk volume. Nah, untuk mengukur volume benda yang beraturan, bisa kita mengukur sisi-sisinya, kemudian menggunakan rumus volume. Seperti bola, bisa kita gunakan rumus 4/3 PR pangkat 3. Untuk kubus, bisa kita pakai rumus rusuk pangkat 3. Atau limas, tabung, dan benda-benda yang beraturan lainnya bisa menggunakan rumus dengan mengukur sisi-sisinya terlebih dahulu. Tapi bagaimana kalau bentuk bendanya tidak beraturan? Misalnya mengukur volume batu, ya, atau benda-benda lain yang tidak beraturan. Kita bisa menggunakan alat yaitu namanya gelas ukur. Bagaimana caranya? Di sini gelas ukur pertama diisi air, kemudian dimasukkan suatu benda, maka air tersebut akan naik. Nah, selisih antara air sebelum dimasukkan benda dengan air setelah dimasukkan benda itu adalah volume benda tersebut. Ya, selisihnya adalah volume benda tersebut. Nah, misalnya di sini volume airnya adalah 10 lewat 1 12 14 16. Volume airnya adalah 16 ml. Kemudian setelah dimasukkan sebuah benda, batu di sini, ternyata airnya naik menjadi 32 ml. Maka berapakah volume benda tersebut? Volume benda tersebut tinggal kita kurangin aja. Jadi volume bendanya adalah 32 kurang 16 sama dengan 16 ml. Ya. Begitulah cara untuk mengukur volume benda yang tidak beraturan. Besaran turunan selanjutnya yaitu massa jenis. Massa jenis memiliki satuan internasional kilogram per meter kubik. Kilogram adalah satuan dari massa, meter adalah satuan dari panjang. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Massa jenis diturunkan dari besaran pokok massa dan juga besaran pokok panjang. Massa jenis gimana cara menghitungnya? Massa jenis bisa kita hitung dengan rumus yaitu rho sama dengan massa per volume. Dengan rho ini adalah massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik. M ini adalah massa, satuannya adalah kilogram. V ini adalah volume, satuannya adalah meter kubik. Kita contohkan di sini. Sebuah benda memiliki massa 6 kg dan volumenya 3000 cm3. Berapakah massa jenis benda tersebut? Kita tuliskan diketahuinya dulu. Massanya adalah 6 kg, volumenya 3000 cm3. Kita ubah jadi meter kubik. Centimeter ke meter naik 2 tangga. Karena kubik, maka sekali naik dibagi 1000. 2 kali naik berarti dibagi 1 juta. Maka 3000 cm3 bisa kita tulis 0,003 meter kubik. Maka bisa kita hitung massa jenisnya, rho sama dengan massa per volume, 6 per 0,003, hasilnya adalah 2000 kg per meter kubik. Ya, ini cara menghitung massa jenis. Kemudian alat ukurnya apa massa jenis nih? Nah, untuk mengukur massa jenis zat cair, ya ada alatnya yaitu namanya hidrometer. Ya, alat untuk mengukur massa jenis zat cair. Bentuknya seperti apa sih? Bentuknya seperti ini nih. Jadi tinggal celupin ke zat cair yang ingin kita ukur, ya. Maka perbatasan air dengan udara di sini, ini membacakan hasil berapa? Misalnya di sini membacakan hasil 1046. Oh, berarti massa jenis zat cair ini adalah 1046 kg per meter kubik. Ya, ini hidrometer, alat untuk mengukur massa jenis zat cair. Besaran turunan selanjutnya yaitu kelajuan. Kelajuan memiliki satuan internasional meter per second. Kita lihat di sini meter adalah satuan dari panjang, second adalah satuan dari waktu, maka bisa kita tuliskan bahwa kelajuan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya disebut speedometer. Di kendaraan kamu pasti ada speedometer, ada bentuknya digital, ada bentuknya analog seperti ini. Ini sama aja, sama-sama speedometer, hanya bentuk penampilan saja yang berbeda. Nah, satuan internasional meter per second. Tapi lihat di sini, kalau di speedometer kalian satuannya adalah kilometer per H atau kilometer per hour atau kilometer per jam. Gimana cara konversinya?
1 km per jam sama dengan 1 per 3,6 meter per second. Sedangkan 1 meter per second sama dengan 3,6 km per jam. Oke, kita lihat contoh untuk menghitung konversinya. Misalnya, di sini 72 km per jam. Kita mau ubah jadi meter per second. Maka kilometer per jam itu sama dengan 1 per 3,6. Berarti 72 km per jam sama dengan 72 kali 1 per 3,6. Hasilnya adalah 20 meter per second. Sebaliknya misalnya 30 meter per second. Kita mau ubah jadi kilometer per jam. Maka kita kalikan dengan 3,6. 30 kali 3,6 sama dengan 108 km per jam. Oke, demikian materi tentang besaran turunan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.